Mari sama-sama kita menundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau hadir di sini Tuhan. Kiranya persiapkan hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami semua yang mendengar, kiranya Roh Kudus hadir di sini untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan menjalankan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema kali ini sukacita Natal. Ya, sukacita Natal. Nah, di beberapa gereja di seluruh dunia, lilin biasanya dinyalakan di gereja. Ya, lilin yang pertama ada simbol dari hope, pengharapan. Ya, itu minggu pertama. Minggu kedua, minggu persiapan. Ya, jadi tiap di bulan Desember tuh ada 5 minggu gitu ya. Jadi minggu pertama di beberapa gereja menyalakan yang namanya lilin pengharapan. Minggu kedua, minggu persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Minggu ketiga, minggu sukacita. Nah, kita sekarang nih udah sampai minggu ketiga gitu ya. Jadi minggu pertama ceritanya mengenai pengharapan gitu ya. Emang di bulan Desember ini banyak harapan ya. Kalau yang kerja dapat bonus harapannya, ya kan? Yang bisnis laris manis tokonya atau usahanya, ya. Yang terpenting, kita orang Kristen punya pengharapan dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, pengharapan dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Kenapa? Perusahaan aja kadang-kadang bonus nggak keluar, ya. Apalagi waktu zaman COVID. Jadi nggak ada yang bisa diharapkan. Ya, kemudian dulu pedagang-pedagang waktu COVID juga berantakan semua. Ya, hanya Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Kenapa? Karena Ia setia dan janjinya selalu ditepati. Ya dan amin. Ya, jadi itulah mengapa kita mengandalkan pengharapan kita bersandar kepada Tuhan. Kepada teman aja kita nggak bisa harapin, ya. Kepada anak sekalipun kadang-kadang kita tidak bisa mengharapkan. Ya, kalau kasih ibu kepada anak udah pasti, ya. Tapi anak kepada orang tua jangan terlalu harap banyak. Ntar kecewa gitu ya. Nah, ada cerita lagi nih ya. Ini orang tua ini udah mendidik anaknya, ya, sukses, ya. Terus mencar anaknya di mana-mana. Terus si orang tua ini setiap Christmas hanya terima telepon dari anaknya, Merry Christmas, Happy Mami atau Daddy gitu ya. Aduh, udah gedein anak, udah pada sukses, tapi dia masih merindukan untuk bisa kumpul, ya. Nah, jadi dalam merebut sukacita ternyata itu juga susah gitu ya. Susah. Si bapak ini akhirnya buat cerita. Ceritanya mengejutkan. Pokoknya sebelum Natal saya mau cerai, katanya. Teleponin ke anaknya. Ibumu pokoknya ceritanya aneh-aneh dah gitu ya. Pokoknya cerai Natal ini. Wah, heboh dah tuh anak, ya. Jangan Mami, asal sekian lama udah mau pisah. Kita datang, kita udah mau damaikan gitu ya. Wah, heboh dah tuh. Anak-anak pada
telepon-teleponan. Sebelum Natal kita mau datang, mau mendamaikan orang tuanya gitu. Ya, tapi ya dasar cerita, ya kan? Ya begitu dia datang, ya ada ceritain. Ya terima kasih, ini cuma hoax katanya. Ya, demi meraih sukacita, si ibu masih bapak harus menjadi sutradara film, ya. Nah itulah jadi mendapatkan sukacita itu proses, ya. Demikian juga yang mendengar kabar baik itu tergantung responnya, ya. Si ibu sama si bapak, wah dia sudah mendapat kabar baik, anak-anaknya semua mau datang. Tapi si anak kan datang cemas-cemas gitu, ya. Jadi kadang-kadang good news sama bad news itu tergantung siapa yang respon, ya. Nah, sukacita Natal bacaan kita diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang Majus, ya. Matius 2 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Saya bacakan, ya. Ntar gantian aja. Saya yang pertama, jemaat yang berikutnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Raja orang Yahudi baru dilahirkan itu, kami datang dari di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Yerusalem. Maka dimurkannya sama kepada ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang kecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu nampak? Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem dan pergi dan selidikilah bersama hal mengenai anak itu. Dan sesudah kamu menemukan dia, tawarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, yang ini orang Majus, ya. Orang Majus itu bersukacita, ya, dari jauh, dari Persia katanya. Timur, orang dari timur, dari Persia, ya. Dia bersukacita karena dia mendengar Yesus Mesias telah lahir atau akan lahir, ya. Perjalanan mereka jauh. Mereka membawa hadiah, ya.
karena hadiahnya disebutin emas, dupa, dan mur, jadi diasumsikan mereka ini bertiga, orang bijak yang bertiga membawa persembahan untuk menyembah Yesus. Tapi yang satu lagi, Raja Herodes, dia nggak bersuka cita. Dia mau, dia takut disaingin. Ya, jadi dengan berpura-pura senang, dia mau tahu di mana Yesus dilahirkan. Ya, kemudian dia mencoba mau membunuhnya. Nah, jadi kita sebagai orang-orang pilihan, kita bersyukur kita bisa mengerti dan percaya. Ya, kasihan si Raja Herodes. Ya, seharusnya dia bersuka cita, dan Yesus itu bukan raja dunia, ya, raja alam semesta, ya, yang bukan dari dunia. Jadi persepsi Raja Herodes ini salah, ya. Dia takut Yesus itu menjadi raja dunia dan pamor dia sebagai raja kalah sama Yesus. Nah, itulah perbedaannya, ya. Jadi karena si raja berbeda persepsi, dia jadi tidak bersuka cita dan malah dia jadi berdosa. Kemudian disebutkan di sini kan orang Majus dari timur. Gimana ceritanya nih si orang Majus dari timur kok bisa tahu apa Mesias akan dilahirkan, ya? Nah, ternyata ya ada kisah dari zamannya Daniel, ya, Nabi Daniel, di mana orang-orang bijak. Jadi pada zaman dulu tuh banyak emang orang-orang bijak, orang-orang ahli astronomi, ahli membaca, ya. Nah, pada waktu itu, pada waktu Raja Herodes mau mengartikan arti mimpinya, dia memanggil semua orang-orang bijak, semua orang-orang pintar, ya, untuk mengartikan arti raja bermimpi. Tapi tidak satupun mereka sanggup. Hanya Daniel yang mengajukan diri. Daniel yang mengajukan diri untuk bisa mengartikan mimpi sang raja Nebukadnezar. Karena apa? Daniel juga mempunyai hati yang mulia dan takut akan Tuhan. Ya, jadi dia minta hikmat kepada Tuhan. Dia minta petunjuk dari Tuhan untuk bisa menjawab pertanyaan sang raja. Demi juga agar orang-orang bijak di sana tidak dibunuh. Ya, Daniel memohon kepada Tuhan, memohon hikmat, dan akhirnya dia bisa mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar, sehingga Daniel memperoleh kedudukan yang baik. Dan orang-orang bijak di sana tidak jadi dibunuh. Ya, jadi pada zamannya Raja Daniel itu hampir 450 tahun sebelum ini Yesus lahir nih. Jadi udah ada orang-orang bijak atau orang-orang pintar yang percaya akan kesaksian Daniel. Ya, jadi dari keturunan mereka lah ini orang-orang bijak ini sampailah kepada zamannya Yesus. Jadi kalau kita merefleksi, ya, kesaksian Nabi Daniel itu berdampak kepada orang-orang bijak di sana, ya. Yang kita bisa lihat ini 3 percaya kepada kedatangan Mesias, dan dia menghitung juga nubuatan Daniel.
Ya, ada pasalnya, ntar kita baca. Dia menghitung juga nubuatan Daniel dan kira-kira jatuhnya pada kelahiran Tuhan Yesus yang saat ini kita rayakan bersama. Nah, jadi apapun tingkah laku kita dalam memuliakan Tuhan itu akan selalu berdampak. Ya, kita lihat di sini orang bijak, orang-orang pintar bisa percaya akan kedatangan Tuhan Yesus, dan mereka kalau 460 tahun itu berapa generasi? Taruhlah satu generasi 80 atau 80 lah ya. 460 bagi 8, 6 generasi ya. 4. Jadi kalau umurnya 80 kali 6, 480. Jadi orang bijak yang datang untuk mencari bayi Yesus itu adalah generasi ke-6 dari zamannya Daniel. Jadi kesaksian itu penting ya. Daniel tidak bisa melihat hasilnya, tapi kita bisa melihat hasilnya, bahwa ada orang bijak yang percaya ya, keturunannya. Di mana pasalnya? Di Daniel 9, 15, 26. Ya, Daniel 9 ayat 25 sampai 26. Nah, salah satunya saya bacakan. Maka ketahuilah dan fahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota ini akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan sesudah ke-62 kali 7 masa akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya. Nah, yang telah diurapi, yang tidak ada salahnya, ini menunjuk kepada Yesus. Padahal tidak ada salahnya apa-apa, maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, ini kalau dihitung-hitung 7 masa itu sampai kepada angka 462 tahun. Ya, jadi mereka generasi ke-6 ini udah menghitung-hitung. Dan mereka sampai di Yerusalem, memang benar ya, Bait Allah sudah dibangun oleh Raja Herodes ya, tinggal kelahirannya ya. Jadi apa yang dinubuatkan Daniel itu ditepati oleh Tuhan, karena Daniel mempunyai penglihatan dan hikmat yang berasal daripada Tuhan dan berdampak kepada orang Majus ini, orang-orang bijak dari timur. Ya. Nah, jadi ini yang Daniel 9 ayat 25-26 ini mengenai waktunya. Ya, kenapa mereka bisa tahu si orang-orang Majus itu? Mereka menghitung dari generasi ke generasi sampai pada zamannya dia. Nah, mengenai mereka membawa, si orang-orang Majus ini membawa hadiah ya, emas, dupa, dan mur. Apa maknanya dari
hadiah yang mereka bawakan. Maknanya itu semua menuju kepada Yesus Kristus. Coba kita lihat, ada slide-nya. Makna hadiah yang dibawa oleh orang Majus. Dalam bahasa Inggrisnya gold, frankincense, dan myrrh. Nggak ada suaranya, nggak apa-apa. Jadi orang-orang bijak itu membawa bingkisan, ya, yang sangat berharga. Perjalanan mereka jauh, ya. Kalau dilihat dari sejarah, perjalanan mereka itu sekitar 900 km, ya. Dan setiap hadiah itu mempunyai simbol yang menuju kepada Tuhan Yesus. Emas, ya. Emas adalah simbol kekayaan, simbol kerajaan, dan juga emas dipakai di bait suci, ya. Di mana dalam-dalamnya itu selalu dihias dengan emas. Ini contoh dari tabernakel Musa, juga hiasan-hiasannya dari emas. Raja Salomo juga memakai emas sebagai simbol kerajaannya dia. Lantainya raja-raja di Saudi juga gitu, semuanya dari emas. Kayak kamar mandinya apa segala. Jadi emas itu simbol kerajaan. Ya, kemudian emas juga dipakai oleh para rabi, para nabi, ya, untuk memasang pin-pinnya, ada kerincing-kerincingannya, ya, rope-nya itu dari emas, ada yang bunyi, ya. Jadi itulah, emas itu adalah hadiah yang sangat berharga yang dipersiapkan oleh si orang bijak ini. Kemudian dupa, ya. Dupa. Nah, dupa itu diambil ternyata dari getah pohon, ya. Getah pohon yang ada di sana yang menimbulkan bau harum, ya, wangi. Jadi mereka mengambil dari getah pohon seperti ini, ya. Kemudian getahnya dibiarkan turun, membeku, kemudian dibakar sehingga menimbulkan bau harum. Nah, inilah yang disebut dengan frankincense, dupa, ya, untuk simbol doa, ya, dipakai di bait suci untuk wangi-wangian, ya. Jadi ini semua merujuk kepada Tuhan Yesus, membuat wangi-wangian yang harum, sehingga dia menganggap doa-doa mereka itu sampai kepada Allah Bapa. Ini yang dibakar di setiap hari Sabat oleh nabi-nabi di sana, imam-imam besar. Kalau kita lihat, bakar dupa ini di agama Buddha juga ada, ya, wangi-wangian, kemenyan. Yang Muslim ada kemenyan juga. Jadi emang ada tradisinya gitu. Tapi ini untuk penyembahan, ya. Jadi untuk doa. Kemudian mur juga sama, ya, cuman dari jenis yang beda, dipakai untuk mengurapi membalsam orang mati, ya, supaya mereka lebih baunya dari proses pembusukan tidak bau, kalah dengan mur itu, mirip dengan dupa tadi, kemenyan tadi, ya, yang diambil dari
getah pohon. Nikodemus juga membawa 100 pound dari mur untuk membalsamin tubuh Yesus. Nah, Nikodemus dia yang diam-diam menemui Yesus. Dia datang waktu kematian Yesus untuk memberi balsam 100 pound. Kalau 100 pound di dalam bahasa kita tuh berapa kilo udah cukup untuk membalsam Tuhan Yesus. Ya, jadi itulah sejarahnya bagaimana mereka mendapatkannya. Kemudian juga dipakai untuk mengurapi, dicampur dengan minyak, ya, untuk mengurapi pada hari-hari tertentu, ya. Nah, ini pengurapan, pembaptisan. Nah, jadi hadiah yang dibawa oleh orang Majus itu sangat berharga dan mempunyai simbol yang mereka percaya telah lahir raja atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah arti dari hadiah, ya. Nah, jadi nggak salah nih, Natal itu kita memberikan hadiah kepada orang yang kita kasihi, ya. Jadi hadiah yang kita kasihi itu sedikitnya mesti mengandung simbol sebetulnya, ya. Jadi bukan hadiahnya games gitu, ya. Ya, hadiah yang berguna dipakai. Nah, zamannya Maria, dia kan dapat emas. Maria kan harus mengungsi, ya, ke Mesir. Dan dia membawa emas itu untuk bekal, ya. Jadi emas itu sangat berharga dalam perjalanan Maria mengungsi ke Mesir. Ya, cukuplah untuk hidup Maria dan Yusuf dalam pengungsian, dalam pengembaraannya ke Mesir dengan membawa beberapa emas. Nah, kita juga, ya, kalau memberikan hadiah itu apa sih? Simbol kasih, ya. Kalau hadiah dapat emas, ya asik banget. Apalagi emas kalau lagi mahal. Kalau di lemari ada emas, ya enak, ya. Mas Harto. Ada Mas Peno. Tahu nggak Mas Peno? Di Kampung Ambon tuh ada yang jual pecel. Namanya Mas Peno. Terkenal, enak banget. Ada, kemarin baru makan. Nasi pecel 14.000. Iya, Pak. Tahu. Pakai telur asin 20.000. Tahu. Nanya, ya. Ntar, di mana Mas Peno? Keren, itu keren, ya. Rame juga. Rame. Tos deh. Ya, jadi itulah kita dalam memberikan hadiah itu simbol dari kasih, ya. Dan orang Majus ini memberikan hadiah ini mau menyembah Yesus. Ya, jadi mereka sudah 6 keturunan, 6 generasi, ya, yang berasal dari kesaksian Nabi Daniel. Dan mereka percaya dan mereka datang menyembah Yesus. Jadi bukan orang Majus ini orang-orang bijak. Kenapa disebut orang-orang bijak? Karena awal takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat, ya, bukan bijak, hikmat. Nah, mereka ini pastilah orang bijak ini yang takut akan Tuhan, sehingga dia memperoleh hikmat, ya. Nah, kita sekarang dalam mempersiapkan Natal, ya, kita mempersiapkan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mau menyembah Dia dan kita mau bersukacita, ya,
Natal adalah bulan sukacita karena telah lahir Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mana kita bisa menaruh harapan kita kepadanya karena Ia setia, ya dan amin. Ya, Dia menepati janjinya. Kita tidak bisa menaruh harapan kepada benda-benda, kepada siapapun, tetapi kita mau menaruh harapan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman singkat ini. Kami mau menyambut Engkau Tuhan dalam minggu-minggu menjelang kelahiran Tuhan, di mana simbol-simbol pengharapan, persiapan, sukacita, dan kasih. Karena kami tahu Allah Bapa begitu mengasihi kami semua, sehingga mengutus anaknya untuk mati di kayu salib. Dan melalui kelahirannya, Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kami semua. Dan juga kami berterima kasih Tuhan, kami bisa mendengar bahwa orang-orang bijak ini dari timur mendengar kabar sukacita ini dari orang tua mereka